Halo semuanya, kami dari kelompok 2 kelas 18 mata kuliah Pendidikan Bela Negara Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta akan mengajak kalian untuk lebih mengenal semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum masuk ke inti pembahasannya, yuk kita kenalan dulu dengan anggota-anggota dari kelompok 2 kelas 18 Pendidikan Bela Negara. Ada Nisrina Febrianti, Hanifah Nabilah, Asfiafi Akila, Afifah Rohadatul, Liranti Jacinta, Tasya Aryani, Setyati Canda Nirmala, Putri Oktaviani, Inara Perdana Kurnia, dan Elis Princess Sijabat. Tidak sedikit warga Indonesia, terkhususnya anak-anak dan remaja, yang mengetahui apa arti dibalik semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kebanyakan dari mereka sudah cukup familiar dengan istilah tersebut tetapi tidak mengetahui apa sih arti dan makna sebenarnya dari semboyan bangsa Indonesia ini. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kata bineka yang artinya beraneka ragam, tunggal yang artinya satu, dan ika yang berarti itu. Apabila mengacu kepada arti secara harfiahnya, semboyan bangsa Indonesia itu secara keseluruhan berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia yang tertulis pada Pita Burung Garuda Pancasila. Secara konstitusional, semboyan ini diatur dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945, yakni lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Teman-teman tahu nggak sih kalau semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa kuno, yaitu kakawin Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 di bawah pemerintahan Raja Sanagara yang juga dikenal sebagai Hayam Wuruk. Kakawin ini istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat Buddha. Dari sini diketahui bahwa arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika diusulkan oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno untuk menjadi semboyan bangsa karena memiliki arti yang menggambarkan kepribadian bangsa Indonesia dengan beragam perbedaan mulai dari suku, agama, ras, hingga adat. Lalu, kapan sih Bhinneka Tunggal Ika diresmikan? Peresmiannya dilakukan ketika Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada 11 Februari tahun 1950. Kemudian, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara. Dalam PP tersebut menyatakan bahwa semboyan bangsa ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda Indonesia sebagai lambang negara. Bhinneka Tunggal Ika ditulis dalam huruf Latin, meski berasal dari bahasa Jawa kuno. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia adalah sebagai moto dalam menjalankan kehidupan. Seperti yang sudah disinggung di awal video, meski masyarakat Indonesia memiliki latar belakang suku, agama, ras, hingga adat yang berbeda-beda, tetapi semuanya tetap memiliki porsi yang sama. Dengan begitu, tidak ada latar belakang yang lebih baik daripada yang lain. Banyaknya perbedaan sudah seharusnya tidak menjadi penghalang untuk bisa menjadi satu. Maka dari itu, masyarakat Indonesia harus selalu berpegang teguh pada semboyan bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika agar tidak mudah terpecah. Semboyan ini juga dapat menjadi pedoman untuk berjuang bersama mencapai cita-cita bangsa dan negara. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu kan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa semboyan ini tuh sangat penting sekali buat bangsa Indonesia? Yap, benar banget. Semboyan ini penting bagi bangsa Indonesia karena semboyan ini mempersatukan berbagai perbedaan yang ada di masyarakat. Selain itu, semboyan ini mengisyaratkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan menjadi pemersatu seluruh perbedaan yang ada. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting juga bagi bangsa Indonesia karena mampu menumbuhkan rasa nasionalisme dalam setiap individu sehingga masyarakat dapat berupaya untuk melakukan hal apapun sebagai wujud rasa cinta terhadap tanah air. Nah, teman-teman, berikut merupakan beberapa contoh cara menerapkan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan kita. Yang pertama, bersikap baik dengan sesama, di mana kita tidak boleh saling mengejek jika terdapat perbedaan. Kita juga harus saling menghormati dan menghargai agama atau kepercayaan orang lain. Yang kedua, memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
Yang ketiga, saling membantu antar sesama tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Lalu, jika ada teman yang memiliki perbedaan pendapat dengan kita, maka kita tidak boleh memaksanya agar sama dengan pendapat kita. Lalu gotong royong atau bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang terjadi. Selanjutnya, kita harus senantiasa berbuat adil untuk kebaikan bersama. Dan yang terakhir, bermusyawarah untuk membuat keputusan untuk kepentingan bersama. Berikut ini adalah proyek poster kami yang kami beri tema Bhinneka Tunggal Ika. Dalam poster tersebut merepresentasikan bahwa Indonesia terdiri dari begitu banyak perbedaan, baik dalam budaya, ras, agama, dan juga golongan. Lalu peninggalan sejarah yang tak kalah indahnya menambah kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Budaya yang memiliki ciri khasnya masing-masing dari Kepulauan Sabang hingga ke Kepulauan Merauke. Perbedaan tersebut kami rangkum dalam satu desain grafis yang indah untuk kembali mengingatkan bahwa perbedaan yang ada bukan menjadi sebuah penghalang, melainkan perbedaan tersebut justru membuat kita menjadi lebih banyak warna. Kami bangga menjadi warga negara Indonesia. Banyaknya keberagaman bukanlah halangan, melainkan kekayaan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita terapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan kita agar bangsa kita bisa semakin maju dan berjaya. Untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.